Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi kita tentang pengelolaan ide bisnis. Kemarin sudah kita bahas juga ya bagaimana tahap-tahap penyusunan bisnis plan. Yang pertama yaitu tahap ide usaha. Jadi kita sebelum membuat suatu bisnis plan, yang pertama harus punya ide dulu. Ide bisnisnya apa? Nah, di tahap ide usaha ini kita mencari usaha yang kreatif, yang muncul dari kreativitas pengusaha atau calon pengusaha. Nah, kreatif adalah thinking the new things. Nah, sedangkan inovatif adalah doing the new things. Jadi, beda ya, tahu bedanya. Nah, dari ide ini, apa sih yang dimaksud ide? Ide adalah suatu yang muncul dan berkembang dalam benak pikiran manusia. Jadi, yang ada di dalam pikiran kita. Mau bikin bisnis di bidang apa? Bikin kuliner misalnya. Kuliner apa? Misalnya roti apa? Nah, dan seterusnya. Ide laksana sebuah bola salju. Semakin lama ide tersebut bergulir di dalam benak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh membesar. Jadi makin banyak dipikirkan. Tadi kan baru selesai sampai ke mau bikin kuliner. Kuliner apa? Roti aja, roti. Roti apa? Roti bakar. Roti bakar apa? Roti bakar kasih topping misalnya. Roti bakar topping apa? Topping selai misalnya. Roti bakar topping selai apa? Selai buah-buahan misalnya. Nanti dikasih buah-buahan segar sekalian misalnya, dan seterusnya. Jadi muncul ide-ide baru. Semakin kita pikirkan, semakin besar idenya, semakin kreatif juga idenya. Kemudian karena akan memberi motivasi yang lebih kuat dari pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. Harapannya kita bisa menciptakan ide bisnis yang beda dibandingkan para pesaing. Di industri tersebut yang belum banyak apa ya? Yang beda apa ya? Kayak tadi, kuliner, roti bakar apa ya? Misalnya. Yang kasih topping buah-buahan di atasnya atau di tengahnya misalnya. Itu belum banyak. Sehingga muncul ide kreatif. Kemudian yang kedua, tahap perumusan konsep usaha. Jadi di sini untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, yang muncul di benak pengusaha harus dirumuskan jadi konsep usaha. Tadi udah punya ide nih, bikin roti bakar buah, ada buahnya entah di atasnya atau di tengahnya. Di tengahnya aja nih. Buahnya apa ya? Terus jualannya gimana ya? Itu perumusan konsep bisnis, konsep usaha. Di gerobak aja. Atau bikin kafe, mini kafe gitu. Atau bikin restoran. Atau bikin ini aja deh di mini kontainer gitu, yang lagi tren. Atau di mobil misalnya, biar bisa berjalan. Atau buka outlet, toko, dan seterusnya. Itu konsep usaha. Cara memasarkannya, online aja deh, sesuai pesanan aja deh, kita produksi massal, dan seterusnya. Itu konsep usaha. Konsep usaha adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi bisnis yang relevan. Misalnya pengusaha punya ide-ide usaha mendirikan rumah makan tadi ya, kemudian dijabarkan konsepnya bagaimana rumah makannya. Itu konsep usaha. Berikutnya, setelah punya ide, punya konsep, sekarang kita harus bikin studi kelayakan. Nah, layak enggak bisnis ini dijalankan? Konsep mana yang yang baik untuk dijalankan? Maka konsep usaha yang akan dijalankan terlebih dahulu harus dinilai kelayakan usahanya. Berbagai faktor harus dipertimbangkan. Contohnya, aspek-aspek dari produksi. Proses produksinya bagaimana?
SDM, karyawannya siapa, organisasinya bagaimana, dan terutama dalam kelayakan keuangan. Kalian sudah pernah belajar tentang penganggaran modal. Nah, di situ sudah ada kelayakan usahanya. Berikutnya yang keempat yaitu tentang penyusunan rencana bisnis. Baru sesudah punya ide, punya konsep, kemudian bikin kelayakan dan dinyatakan layak, baru kita susun business plan atau rencana bisnis. Business plan itu apa? Di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas kan? Informasi yang dikumpulkan oleh pengusaha pada tahap studi kelayakan merupakan bahan untuk bikin business plan. Perbedaan mendasar antar kegiatan studi kelayakan dalam penyusunan business plan adalah terletak pada aspek manajemen strategis. Dalam studi kelayakan usaha, analisis lebih diarahkan pada melihat layak tidaknya usaha. Jadi dilihat layak tidaknya. Kalau yang tadi, kalau di sini di business plan sudah menyampaikan visi, misi, tujuan perusahaan, kemudian bagaimana pengelolaannya, mulai dari organisasinya, sumber daya manusianya, pemasarannya, produksinya, sampai ke keuangannya. Itu business plan. Sampai di sini adakah yang bertanya dulu? Paham ya? Ini penjabaran dari materi kita yang kemarin tentang bagaimana proses sebelum kita bikin suatu rencana bisnis. Punya ide, punya konsep, punya bikin studi kelayakan, kemudian baru bikin rencana bisnis. Oke? Saya tunggu nanti ada tugas juga tentang bagaimana penyusunan rencana bisnis. Itu saja dulu. Silahkan dipahami. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.